Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video part kedua, itu kita buat program untuk mencari kombinasi, ya, kombinasi menggunakan rekursif. Oke, pertama kita masuk ke kombinasi ini ke functionnya ya, dengan tipe data integer, kombinasi dengan parameter integer, datanya n ya, n-nya data integer dan r itu tipe data integer. Lalu kemudian kondisi if r sama dengan 0 atau r sama dengan n, return 1, else return kombinasi n kurang satu r dikurang satu ditambah kombinasi n kurang satu koma r. Nah, lalu lanjut ke pernyataan di fungsi main. Di main ini ada n, r itu sebagai tipe data integer. Lalu cetak, masukkan nilai n, si in n. Si out, masukkan nilai r, si in-nya R. Cetak R, masukkan nilai R, si in R. Kita panggil si R tadi yang udah kita deklarasikan sebelumnya. Lalu jika if R kurang, lebih dari N, maka cetak nilai R tidak boleh lebih besar dari N. Else, si out hasil N, C, R sama dengan kombinasi dari N, R, N line. Oke, kita langsung saja ke cobaannya. Off cam dulu. Oke, misalkan 4, ininya 2. Maka hasil P kombinasi 2 adalah 6. Oke, langsung saja, nggak usah panjang-panjang. Kita langsung saja ya ke sini. Oke, kita ongkang dulu. Oke, logika programnya seperti ini. Logika program ini dimulai. Kenapa belum hidup? Oke. Logika program ini dimulai dengan menerima dua buah input dari pengguna, yaitu nilai n yang merepresentasikan total objek dan nilai r yang merepresentasikan jumlah objek yang dipilih sebelum masuk ke proses perhitungan. Program menjalankan sebuah validasi kondisional untuk memastikan bahwa nilai r tidak melebihi nilai n. Karena secara matematis, kombinasi tidak dapat dilakukan jika jumlah pilihan lebih besar dari total ketersediaan objek. Jika input dinyatakan valid, maka program kemudian memanggil sebuah fungsi rekursif yang bekerja berdasarkan prinsip identitas Pascal untuk memecah masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih sederhana. Di dalam fungsi tersebut terdapat pengecekan kondisi batas atau base case, di mana jika nilai R sama dengan 0 atau R sama dengan N, maka fungsi akan berhenti memecah diri dan langsung mengembalikan nilai 1. Namun, jika kondisi batas belum terpenuhi, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri secara berulang dengan mengurangi nilai N dan S secara sistematis, lalu menjumlahkan hasil-hasil dari pemanggilan rekursif tersebut hingga seluruh cabang perhitungan mencapai titik akhir. Setelah seluruh proses perhitungan selesai, hasil akumulasi tersebut dikirim kembali ke program utama untuk ditampilkan sebagai hasil akhir dari operasi kombinasi. Ini penjelasan programnya nggak jauh beda ya. Oke, kita langsung penjelasan runningnya di sini. Intinya di sini ya. Misalkan user memberikan input nilai n sama dengan 4 dan l sama dengan 2. Maka muncul teks, masukkan nilai n. User mengetik 4, maka nilai n-nya sama dengan 4. Muncul teks nih, misalkan nilai r. User mengetik 2, nilai r-nya sama dengan 2. Nah, program memeriksa kondisi. Jika 2 lebih dari 4, karena hasilnya maka program lanjut ke blok else. Program memanggil fungsi kombinasi 4,2. Nah, lanjut pada proses rekursi di dalam fungsi. Tahap pertama, fungsi mengecek apakah S sama dengan 0 atau S sama dengan 4. Karena tidak, maka pecah menjadi kombinasi 3,1 ditambah kombinasi 3,2. Tahap kedua, memproses sisi kiri 3 kombinasi 1. Kombinasi 3 dari 1 ya, yang diambil. Kombinasi dari banyaknya objek tiga yang disisip 1 pecah menjadi kombinasi 2,0 ditambah kombinasi 2,1. Kombinasi 2,0 menyentuh base case R sama dengan 0 mengembalikan nilai 1. Kombinasi 2,1 pecah menjadi satu kombinasi 1,0 ditambah kombinasi 1,1. Kombinasi 1,0 dan kombinasi 1,1 keduanya menyentuh base case mengembalikan masing-masing 1. Jadi hasil kombinasi 3,1 adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 3.
Tahap ketiga memproses sisi kanan tiga kombinasi dua. Kombinasi tiga dari kombinasi tiga dari dua dipecah menjadi kombinasi 2,1 ditambah kombinasi 2,2. Lalu kombinasi 2,1 seperti proses sebelumnya menghasilkan nilai 2. Lalu kombinasi 2,2 menyentuh base case R sama dengan N mengembalikan nilai 1. Jadi hasil kombinasi 3 dari kombinasi 2. Banyaknya objek yang 3 yang di sisi 2 adalah 2 tambah 1, 3. Lalu tahap penggabungan nilai, fungsi menjumlahkan hasil dari kedua sisi, 3 ditambah 3, 6. Nilai 6 dikirim kembali ke fungsi main. Tahap output, program menampilkan hasil teks hasil 4 kombinasi 2, 6 ya. Ke layar monitor, program selesai dan memberikan nilai. Ini pseudocode-nya. Lalu ini flowchart-nya. Ini untuk flowchart function. Di sini start function, lalu pernyataan kondisi R sama dengan 0, or R sama dengan N. Jika ya, return 1. Jika tidak, return kombinasi N kurang 1, R kurang 1, ditambah kombinasi N kurang 1, R, N function. Lalu ke main. Start, input nilai N dan R, lalu pernyataan kondisi apakah R lebih dari N. Jika iya, cetak input tidak valid, langsung N. Jika tidak, hasil sama dengan panggil fungsi kombinasi N, R, tampilkan hasil N. Oke, demikian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.